Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Fani Yustiadi, guru penggerak angkatan ke-8 dari SMK Muhammadiyah 4 Glenmore. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik pada paparan video kali ini adalah, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Baiklah, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah objek tujuan untuk transformasi ilmu dari saya. Proses pembelajaran berfokus pada saya. Mereka harus tertib, disiplin, agar materi pembelajaran itu bisa tersampaikan. Dan kadang-kala saya juga selaku guru memberikan tindakan, sanksi atau hukuman yang tegas agar mungkin dapat mengubah perilaku murid ini menjadi lebih disiplin dan tertib dalam kegiatan belajar mengajar di kelasnya setiap hari. Kemudian pada proses pembelajaran juga cenderung berlangsung satu arah atau teacher center, di mana pusat pembelajaran di kelas adalah saya selaku gurunya. Dan proses pembelajaran seperti ini cenderung tidak berpihak pada murid, sehingga mereka, para siswa saya di kelas, cenderung berlaku pasif, mendengarkan saya menyampaikan materi pembelajaran, dan itu sampai selesai dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, ketuntasan materi itu menjadi tujuan utama. Saya sering mengutamakan ketuntasan materi dan cenderung berorientasi pada ketercapaian KKM atau ketuntasan nilai. Dengan prioritas pencapaian nilai dan prestasi akademik murid. Maka sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran, ini yang mungkin sering saya terapkan. Saya lebih fokus pada hasil akhir yang dicapai oleh siswa dalam bentuk angka-angka atau nilai-nilai belakang. Sebagai guru, saya sering mengabaikan karakter yang beraneka ragam dari siswa saya. Saya kadang tidak memperhatikan dan memberikan keleluasaan terhadap kebutuhan, minat, dan bakat unik dari setiap siswa. Saya kurang mempertimbangkan perbedaan individual yang mungkin dimiliki oleh mereka. Dan berikut ini adalah susunan pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari materi 1.1 ini, di mana pembelajarannya lebih berpusat kepada guru atau teacher center, di mana guru juga menjadi sumber segalanya pada proses pembelajaran di kelas. Dan proses pembelajaran juga sering mengabaikan kreativitas dan keterlibatan dari para siswa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul guru penggerak ini, modul 1.1 ini? Berikut ini, setelah saya menyelesaikan pembelajaran ini, maka pola pikir dan perilaku yang saya berubah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak atau berpusat pada murid. Karena saya sebagai guru bukanlah menjadi satu-satunya sumber belajar lagi. Karena seyogyanya sumber belajar bisa didapat dari siapa saja dan kapan saja, tanpa halangan oleh ruang dan waktu.
Saya sadar setelah mempelajari modul ini, sebagai pendidik, saya mulai menyadari bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu sangat penting untuk memotivasi siswa dalam belajar. Saya tidak hanya mengarahkan siswa dalam mengatasi permasalahan mereka, tetapi juga berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menginspirasi. Guru atau saya hanya bertindak sebagai fasilitator. Maka dengan cara ini, siswa akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan merasa termotivasi untuk mengembangkan potensi mereka. Yang kedua, pendidik sebagai penuntun bagi murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya harus sadar bahwa peran saya sebagai pendidik adalah menjadi penuntun bagi anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Maka dengan mengacu trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Ing Sulkuloto, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, maka saya harus bisa menjadi teladan, menjadi motivator bagi mereka, dan membimbing serta mendorong mereka agar dapat hidup bahagia dan mandiri nantinya di tengah masyarakat. Pendidikan itu harus didasarkan pada pemahaman akan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana saya menyadari bahwa anak-anak ini memiliki kodrat mereka sendiri-sendiri, baik secara batin maupun lahiriah. Pendidikan bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar, menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya mereka, serta mengembangkan kreativitas mereka sebagai individu yang mandiri. Kemudian yang ketiga, menghargai perbedaan karakter belajar dan potensi dari setiap murid. Sekarang saya juga bisa lebih menghargai perbedaan karakter belajar dan potensi setiap murid. Karena hakikatnya bahwa setiap anak itu adalah berbeda. Saya mulai menyadari pentingnya melihat siswa secara menyeluruh, kemudian merangkul keberagaman dari mereka. Murid itu memiliki karakter, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Dan itu perlu kita perhatikan dan kita hargai. Saya percaya bahwa anak-anak itu bukanlah kertas kosong yang harus diisi oleh kita sebagai pendidik. Tetapi mereka telah lahir dengan potensi yang unik. Tugas saya sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis samar yang telah ada dalam diri mereka. Dan agar apa? Agar dapat mengembangkan potensi mereka menjadi manusia yang utuh sesuai dengan tujuan pendidikan yang sejati. Maka Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa pendidikan adalah ibarat seorang petani. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu. Agar apa? Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup atau tumbuh. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi, memberikan pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia sebagai Pak Tani tidak dapat kita mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Dan itu juga berlaku pada murid kita. Tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak kita. Karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Kita sebagai guru hanya dapat menuntun mereka untuk bisa selamat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas ini mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang jelas saya sebagai guru sudah harus segera merubah pola pikir dan perilaku saya. Yang pertama, mengubah metode dan model pembelajaran yang ada di kelas.
Yang sebelumnya mungkin saya sering memberikan batasan-batasan yang ketat dalam tugas-tugas, memberikan tugas-tugas kepada siswa, kemudian harusnya sekarang saya sudah sadar bahwa memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas itu dengan kreativitas mereka sendiri-sendiri adalah hal yang paling penting dan sangat urgent. Murid dapat menunjukkan pemahaman mereka tentang materi dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin saya akan memberikan ruang bagi mereka untuk lebih bisa mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya di kelas. Dan saya juga akan mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah mengubah pandangan terhadap murid kita karena potensi mereka itu tidak sama. Mereka itu bukan kertas kosong yang sudah saya tekan tadi, yang harus diisi dengan pengetahuan dan nilai-nilai. Saya sadar bahwa anak-anak ini telah memiliki potensi dan karakter unik sejak lahir. Mereka bukan tabula rasa yang kosong, tetapi kertas yang telah memiliki garis-garis samar, dan itu perlu diperkuat dan dibentuk. Maka ke depan tugas saya sebagai pendidik adalah membantu mereka mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, memperkuat karakter dan sikap positif, serta membantu mereka menemukan jati diri dan tujuan mereka. Yang ketiga, mengubah orientasi dari pencapaian nilai ke proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya sebelumnya sangat fokus pada pencapaian nilai dan prestasi akademik. Maka ke depan saya harus merubah metode dan perhatian saya ke proses pembelajaran itu sendiri. Memberikan perhatian pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosial murid. Maka ke depan saya akan melibatkan mereka dalam pembelajaran aktif, kemudian mendorong pemecahan masalah, diskusi, dan refleksi. Saya juga akan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka tumbuh dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran yang berinovasi dan menarik sesuai dengan perkembangan. Ke depan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang berkolaborasi, mandiri, dan menyenangkan. Saya memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada, termasuk juga pemanfaatan alam sekitar. Dan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik, saya akan mengintegrasikan proyek-proyek, diskusi kelompok, simulasi, dan kegiatan praktis lainnya dalam pembelajaran. Hal ini untuk apa? Untuk mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran nantinya, yang akan meningkatkan kreativitas mereka dan mengembangkan kemampuan sosial mereka. Dan berikut ini adalah proses pembelajaran yang mungkin sudah saya terapkan di sekolah saya di SMK Muhammadiyah Mbak Glemor, dengan model pembelajaran yang bervariatif, kolaboratif, dan juga menyenangkan. Selalu mengupayakan kebutuhan murid seperti karakteristik dan minat belajar, serta berbagai gaya belajar murid. Dan juga saya mengoptimalkan pembelajaran yang inovatif dengan penggunaan media teknologi serta informasi, pemanfaatan alam sekitar juga. Dan dalam proses pembelajaran di kelas, saya sebagai pendidik SMK Muhammadiyah Mbak Glemor juga senantiasa memberikan dukungan kepada anak-anak untuk selalu mengembangkan bakat minatnya dengan memberikan fasilitas yang terbaik. Berbagai ekstrakurikuler kita berikan di sekolah kami di SMK Muhammadiyah Mbak Glemor. Kemudian ke depan saya juga berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai pendidik. Sehingga apa? Sehingga saya dapat memberikan pengalaman pendidikan yang bermakna dan berarti bagi siswa-siswa saya.
Terakhir demikianlah paparan saya mengenai modul 1.1 terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Maka semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Masrum minallah wa wafakum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.